Kebohongan terbesar yang tanpa sadar kita percayai sejak kecil. Sejak kita lahir, kita diajarkan banyak hal. Bagaimana dunia bekerja, seperti apa bentuk kesuksesan, siapa yang layak dipercaya, apa yang benar, dan apa yang harus dihindari. Kita menerima semua itu tanpa banyak bertanya, seolah-olah semuanya adalah kebenaran mutlak. Namun ada satu hal yang jarang kita sadari. Banyak dari apa yang dianggap normal sebenarnya bukan kebenaran, tetapi sebuah program. Program yang membentuk cara kita berpikir, membatasi pilihan kita, dan mengarahkan keputusan kita setiap hari. Kita menyebutnya kenyataan, padahal itu hanyalah pola yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar kita uji. Dalam video ini, kita akan membuka pola tersebut. Kita akan membahas kebohongan halus yang membentuk cara kita bekerja, memilih, bermimpi, dan melihat dunia tanpa kita sadari. Pendidikan dianggap sama dengan kecerdasan. Sejak kecil, kita diberi pemahaman bahwa kecerdasan hanya bisa diukur melalui nilai di rapor. Bahwa seseorang dianggap cerdas jika mampu menghafal, mengikuti aturan, dan tidak banyak bertanya. Namun, sistem pendidikan yang kita kenal saat ini tidak dirancang untuk membangunkan potensi terbesar manusia. Sistem tersebut dibangun untuk mencetak pekerja yang patuh, bukan pemikir yang mandiri. Ia memberikan penghargaan kepada mereka yang dapat mengulang informasi dengan baik dan menghukum rasa ingin tahu. Kita diajarkan untuk menghafal, bukan untuk memahami. Untuk mengerjakan soal dengan benar, bukan untuk mempertanyakan kenapa. Padahal, kecerdasan sejati tidak pernah diukur dari nilai, gelar, atau sertifikat. Kecerdasan sejati muncul ketika seseorang mampu berpikir secara mandiri. Kecerdasan itu terlihat dari kemampuan menghubungkan ide, mempertanyakan asumsi, melihat pola yang tidak terlihat oleh orang lain, dan menemukan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Pendidikan yang sesungguhnya tidak dimulai dari ruang kelas. Pendidikan sejati dimulai ketika kita belajar dari pengalaman, kegagalan, dan pengamatan. Ketika pengetahuan tidak lagi sekadar hafalan, tetapi berubah menjadi pemahaman. Berita dianggap selalu menyampaikan kebenaran. Selama ini, banyak orang percaya bahwa apapun yang muncul di layar televisi atau di portal berita adalah kebenaran apa adanya. Namun kenyataannya, apa yang disebut sebagai berita seringkali lebih mirip pertunjukan dibandingkan jurnalisme murni. Setiap narasi memiliki kepentingan, setiap penyiar membaca naskah yang sudah disiapkan, dan setiap breaking news dirancang untuk menarik emosi, bukan untuk memberikan pemahaman. Industri berita memiliki satu tujuan utama: mempertahankan perhatian Anda. Rasa takut, kemarahan, atau kepanikan jauh lebih mudah menarik perhatian dibandingkan keseimbangan atau penjelasan yang mendalam. Maka, tidak mengherankan jika yang sering kita terima adalah aliran konflik, drama, dan ketegangan yang dikemas sebagai informasi penting. Bentuk pengaruh paling efektif bukanlah kebohongan secara langsung. Pengaruh itu bergerak melalui seleksi cerita, sudut pandang, dan cara suatu peristiwa disusun sebelum sampai ke hadapan kita. Banyak orang merasa sedang mencari informasi, padahal tanpa disadari, mereka sedang diarahkan satu judul berita dalam satu waktu. Sains dianggap memiliki semua jawaban. Banyak orang meyakini bahwa sains selalu memiliki jawaban yang pasti untuk setiap pertanyaan. Padahal pada dasarnya, sains adalah proses yang terus berkembang, sebuah perjalanan untuk menguji, meragukan, dan memperbaiki pemahaman kita tentang dunia. Namun dalam praktiknya, sains sering diperlakukan seperti sistem kepercayaan. Frasa, percaya pada sains, perlahan berubah menjadi, jangan mempertanyakan apapun. Padahal para ilmuwan sejati memahami bahwa pertanyaan dan keraguan adalah titik awal dari setiap penemuan besar.
keraguan adalah bagian penting dari metode ilmiah. Yang menjadi tantangan adalah ketika faktor lain mulai memengaruhi proses ilmiah. Pendanaan dapat menentukan pertanyaan mana yang diteliti, dan dalam beberapa situasi, kepentingan institusional dapat memengaruhi informasi mana yang ditonjolkan kepada publik. Sains sangat penting bagi kemajuan manusia. Tetapi kita perlu ingat bahwa sains bukan sesuatu yang sempurna. Sains sejujur dan setransparan orang-orang yang mengelolanya. Sains bukan untuk diimani tanpa berpikir. Sains untuk dipahami, dipertanyakan, dan terus dikembangkan. Selebriti dianggap sebagai panutan. Dahulu, ketenaran datang sebagai hasil dari pencapaian. Hari ini, ketenaran dapat dibangun dan direkayasa. Bahkan, sudah ada industri yang khusus menciptakan figur publik yang satu-satunya keahlian utamanya adalah terlihat. Kehidupan mereka dikurasi dengan sangat hati-hati. Setiap unggahan, setiap penampilan, setiap hubungan yang dipublikasikan, semuanya merupakan bagian dari strategi branding yang terencana. Mereka dijadikan simbol dari apa yang seharusnya diimpikan oleh masyarakat, gaya hidup sempurna, tanpa celah, dan selalu penuh sorotan. Sebuah ilusi yang membuat orang terus membandingkan diri dan terus mengonsumsi. Dalam banyak kasus, selebriti bukan hanya figur, tetapi aset pemasaran. Pendapat mereka mampu membentuk tren, memengaruhi budaya, dan menggeser cara berpikir publik. Bukan karena mereka memiliki pandangan paling mendalam, tetapi karena mereka memiliki jangkauan perhatian yang lebih besar daripada siapapun. Ketika ketenaran dijadikan kompas untuk menentukan nilai dan arah hidup, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk mempercayai penilaian diri sendiri. Kemajuan dianggap selalu membawa kebaikan. Kita dibiasakan untuk menganggap bahwa setiap bentuk kemajuan selalu berarti peningkatan. Seakan-akan setiap inovasi otomatis membuat hidup menjadi lebih baik. Namun, cara berpikir seperti itu seringkali membuat kita tidak melihat sisi lain dari perubahan. Teknologi menjanjikan kenyamanan, efisiensi, dan koneksi yang lebih mudah. Tetapi, pada saat yang sama, semakin banyak orang merasa cemas, terdistraksi, dan bergantung pada sistem. Dengan setiap kemudahan yang baru, sedikit demi sedikit kita kehilangan sebagian dari kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri. Kita menyerahkan data pribadi demi kemudahan, menyerahkan perhatian demi hiburan, dan yang lebih jauh, menyerahkan proses berpikir kritis demi jawaban instan dari algoritma. Kemajuan sejati tidak diukur hanya dari seberapa canggih inovasi yang muncul, tetapi dari bagaimana inovasi itu memberi dampak pada kualitas kehidupan manusia. Pertanyaannya bukan sekadar apakah ini baru, tetapi apakah ini benar-benar membuat kita menjadi lebih baik? Kemajuan yang tidak membawa keseimbangan dan kemanusiaan bukanlah kemajuan, hanya perubahan yang bergerak tanpa arah. Dunia selalu dibagi menjadi yang baik dan yang jahat. Kita sering diajarkan untuk melihat dunia dalam dua warna, hitam dan putih. Ada pihak yang benar dan pihak yang salah. Ada pahlawan dan ada penjahat. Cara berpikir seperti ini terasa nyaman karena membuat hidup terlihat sederhana. Kita versus mereka. Tetapi kesederhanaan ini justru dimanfaatkan oleh sistem. Semakin orang terjebak pada keyakinan bahwa hanya ada dua pilihan, semakin mudah mereka diarahkan. Permusuhan membuat massa sibuk saling menyerang, bukan berpikir. Dalam setiap konflik besar politik, budaya, bahkan sosial, selalu ada narasi musuh yang harus dilawan. Ceritanya boleh berubah, tetapi polanya selalu sama. Satu pihak yakin mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Pihak lain yakin mereka sedang melawan ketidakadilan. Keduanya disuntik dengan rasa marah. Keduanya merasa paling benar, dan keduanya jarang menyadari permainan apa yang sedang terjadi di balik layar. Ketika kita mulai melihat bahwa banyak konflik sengaja dipicu untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu,
pandangan tentang orang baik versus orang jahat menjadi kabur. Karena pada akhirnya, seringkali bukan tentang siapa yang benar. Ini tentang siapa yang mengendalikan cerita. Jika sesuatu legal, maka itu aman. Kita sering diajarkan untuk percaya bahwa selama sesuatu diizinkan oleh hukum, maka hal itu pasti benar, aman, dan dapat dipercaya. Padahal, hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban, bukan untuk menjamin keadilan. Apa yang dianggap legal seringkali lebih ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan, bukan oleh moralitas. Sepanjang sejarah, ada banyak praktik yang merugikan bahkan merusak manusia, tetapi tetap dilegalkan dan dijalankan tanpa hambatan. Legalitas memberikan rasa aman yang palsu. Perusahaan atau industri yang berbahaya dapat terus berjalan dengan mematuhi aturan yang mereka bantu ciptakan. Selama mereka mengikuti prosedur, membayar izin, dan memenuhi standar administratif, maka mereka dianggap sah, meskipun dampaknya merugikan masyarakat. Karena ketika pihak yang berkuasa ikut menulis aturan, aturan tersebut pada akhirnya bukan untuk melindungi rakyat. Aturan itu dibuat untuk melindungi kekuasaan. Dunia ini kelebihan populasi. Gagasan tentang kelebihan populasi telah didorong selama puluhan tahun. Narasi ini membuat masyarakat percaya bahwa masalah kelangkaan terjadi karena terlalu banyak manusia. Bahwa orang biasa Anda dan saya adalah penyebab kekurangan makanan, air, dan ruang hidup. Namun kenyataannya berbeda. Dunia memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk semua orang. Yang menjadi masalah bukan jumlah manusia, melainkan distribusi dan penguasaan sumber daya. Sejumlah kecil perusahaan mengendalikan produksi pangan, akses air, hingga kepemilikan lahan skala besar. Saat terjadi kekurangan, masyarakat disalahkan, diminta menghemat, mengurangi konsumsi, bahkan membatasi jumlah keturunan. Rasa bersalah itu menguntungkan pihak yang ingin mempertahankan kendali. Sementara masyarakat diminta mengurangi, mereka yang menguasai sumber daya terus memperluas kekayaan dan wilayahnya. Jadi masalahnya bukan kelebihan populasi. Yang berlebihan adalah ketamakan. Sejarah adalah persis seperti yang diajarkan kepada Anda. Itulah yang ingin mereka Anda percayai. Kenyataannya, apa yang kita sebut sejarah tidak selalu mencerminkan apa yang benar-benar terjadi. Seringkali, yang disebut sebagai sejarah adalah versi yang disetujui untuk diingat ditulis, dipilih dan disaring oleh pihak yang memiliki kepentingan agar masa lalu diterima dengan cara tertentu. Banyak peristiwa disucikan, dipoles, bahkan dihapus untuk melindungi citra, kekuasaan, atau kepentingan ekonomi. Kita diajarkan ingatan yang selektif. Karena masyarakat yang tidak memahami asal-usulnya tidak akan pernah mempertanyakan kemana mereka sedang diarahkan. Semakin sedikit seseorang mengetahui masa lalu yang sebenarnya, semakin mudah baginya untuk mengulang kesalahan yang sama. Dan ketika seseorang mulai mempelajari sejarah secara mandiri, meneliti, membaca dari berbagai sumber, dan melihat lebih dalam, ia menyadari bahwa ada banyak hal yang sengaja tidak diceritakan. Mungkin trik terbesar sistem adalah meyakinkan Anda bahwa sistem itu tidak ada. Bahwa kesulitan hidup Anda adalah kesalahan pribadi, bukan masalah struktural. Bahwa Anda hanya perlu bekerja lebih keras, mengikuti aturan, dan tetap terinformasi. Namun semuanya berubah ketika Anda mulai melihat polanya. Ketika Anda mulai mempertanyakan, berapa banyak dari pengetahuan saya yang benar-benar merupakan kebenaran, saat itu ilusi mulai runtuh. Karena sistem tidak pernah bisa mengendalikan seseorang yang belajar berpikir, mempertanyakan, dan berhenti percaya secara otomatis. Jika video ini membuat Anda berpikir, silakan beri like dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pesan ini. Tinggalkan komentar.
Sebelum Anda pergi, saya ingin tahu pandangan Anda. Dan jika Anda belum melakukannya, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, teruslah berpikir dan jangan pernah berhenti mempertanyakan.